pusat perdagangan karena daerahnya yang luas dan memiliki hasil penting. Sehingga, dalam rangka mewujudkan Pax Merdeka, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Pada awalnya, pemerintah Belanda melakukan perjanjian yang dinamakan Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824. Traktat London adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Tahun 1825, Inggris menyerahkan si Bulga dan Natal kepada Belanda sehingga Belanda sudah berhadapan langsung dengan Kesultanan Aceh. Setelahnya, Belanda mulai memberontak di wilayah Aceh. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian yang dikenal dengan nama Traktat Siak. Isinya antara lain adalah Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh, sehingga Aceh berusaha mencari sekutu dengan negara lain. Pada tahun 1873, Aceh mengirim utusan yakni Habib Abdul Rahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Belanda yang mengetahui segera mengirim ultimatum. Aceh tidak menghiraukan ultimatum tersebut, sehingga pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melalui komisarisnya Wellington mengumumkan perang terhadap Aceh. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Tengku Nantasetia, seorang ulai Balang Enam Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Wakudung Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang sangat cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, baik memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari, yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Tengku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ulai Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang komandan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Haha, itu sangat mudah. Apa maksud Anda, komandan? Bukankah persenjataan kita cukup canggih? Apapun bisa kita lakukan. Meriam. Bagaimana jika kita menembakkan meriam ke Aceh? Bagus juga. Tak sia-sia aku memiliki pendamping strategi sepertinya. Lakukanlah. My dear, kenapa kamu bawa aku ke sini? Aduh, coba kamu lihat bagaimana kayaknya negeri ini. Nanti kan juga kita ini bakal begini semua. Aku nggak suka. Nggak apa-apa deh. Yeah, why? Kamu kenapa? Lumayan sih, cowok di sini juga pada ganteng. Memangnya ada yang lebih ganteng dari aku? It's there. Now, now, now. Wow, wow, wow. Amazing, beautiful. Who are you? Hello, honey. Kita di sini untuk survei lapangan, bukan survei cowok-cowok ganteng. Ayo kita pergi. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Dien, ada apa Mutia? Aku melihat penyelidikan pasukan Aceh. Apa pasukan Aceh? Apakah itu ada hubungannya dengan pasukan Belanda? Sepertinya aku dengar suamiku, Belanda melepas meriam. Ayo kita tenangkan warga, jangan sampai warga panik akan hal ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan bagiku. Lihatlah diriku, menjadi jenderal sekarang. Jenderal, kita butuh strategi baru. Moi, kamu minta usulan strategi perang dariku. Bukankah itu tugasmu untuk membuat strategi dan aku yang menyetujuinya? Saya hanya bertanya kepada jenderal yang seorang mantan pelatih strategi handal. Aku tahu aku hebat. Baiklah, akan aku beritahu ide untuk membuat Aceh merdeka. Apa itu, jenderal? Kita lihat sini. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Mutia? Baik, kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu jangan bergerak, yang lain sudah pada mengungsi.
bawa adik muda kita pergi sekarang. Suamiku, dia berjuang untuk Aceh. Baiklah. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lemengah bertempur di Citarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar. Awas kau Belanda, kau telah membunuh suamiku. Akan kuhancurkanmu. Akan kuhancurkanmu. Aparat itu berpura-pura menjadi pahlawan di hadapan ratu. Siapa? Biar saja dia ngomong lagi. Apakah dengan ngomong dia dapat mengalahkan bangsa Aceh? Dulu aku berpikir seperti itu. Panjenengan itu terlalu licik, apalagi menungganginya. Jangan ngomong seperti itu, Bang. Aku juga kasihan. Jenderal. Ayah ingin bicara. Ayah akan menikahkanmu dengan pemuda itu. Siapa nama pemuda itu ya? Oh, Tuku Umar. Sudahlah, jangan dipikirkan. Sebaiknya kalian berdua istirahat saja. Keesokan harinya, Seharusnya kamu tersenyum sekarang. Aku sudah tidur. Mana mungkin ada yang suka denganku. Kamu senang kan hari itu? Senang dari mana? Sudahlah, dia menunggu. Ayo. Saya sudah tahu. Saya menolak wanita. Untuk apa? Maaf, saya tidak bisa menerima. Jadi, kalau wanita yang pemberani, tangguh, kokoh dalam dunia. Jika kau menikah dengan nanti, akan kuizinkan kau ikut turun ke medan perang untuk menghancurkan negara. Baiklah, saya akan menerima. Dengan persyaratan, kamu bisa menepati omongan saya permisi. akhirnya Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Cut Kambang. Perang dilanjutkan dengan gerilya dan dikabarkan perang fisabilillah. Tengku Umar melakukan sebuah taktik. Tapi ini taktik yang cukup bodoh. Tidak, taktik ini sudah kubuktikan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah padaku, aku tidak akan mengkhianati Aceh. Lihatlah, aku dapat sedekat ini dengan Belanda. Aku dapat mengelak mereka. Percayalah. Aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Keesokannya, Tengku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Tengku Umar, sungguh kehormatan bagiku kau datang kemari. Aku datang kemari dengan 250 pasukanku. Apa maksudmu, Tengku Umar? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan seluruh pasukanku. Akan kuterima dirimu dan seluruh pasukanmu dengan penuh kehormatan, Umar. Moi, suruh dia ke aula. Pergilah ke aula, Tengku Umar. Kami akan menunggumu. Haha, musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit untuk mengalahkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membakar amarah rakyat Aceh. Apa maksudmu? Kita harus membuat Tengku Umar terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Benarkah? Beri aku ide. Kita harus membuat Tengku Umar menjadi komandan unit Belanda. Itu dan memberikan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh. Ide yang luar biasa, belum? Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Tengku Umar gelar Tengku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh di pengungsian. Sungguh hebat. Sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya, Mutia. Apakah kau sudah tahu apa yang dilakukan oleh suami pada Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kau ini, Cut Nyak Dien? Harusnya suamimu memberitahumu. Tapi dia tidak memberitahuku. Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam saja? Selamat siang, Cut Mutia. Selamat siang, Tengku Umar. Boleh aku meminjam Cut Nyak Dien sebentar? Mengapa kau mengatakan itu padaku? Aku akan pergi dulu, Cut Nyak Dien. Aku pergi dulu. Silakan berbicara. Kau memberitahunya? Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun dia akan tahu. Dia anak seorang petinggi dulu. Informasi apapun dia pasti tahu. Tapi aku tidak ingin dia tahu. Sudahlah, kita melakukan ini untuk Aceh. Baiklah. Tengku Umar masih berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Tengku Umar dan Cut Nyak Dien dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat, sungguh kau dan suamimu pengkhianat, Cut Nyak Dien.
Pelankan suaramu, aku lebih tua darimu. Untuk apa aku bersikap sopan kepadamu dan mengkhianat sepertimu? Kenapa Jutnyadi? Sekarang berikan aku kesempatan untuk bertanya kepadamu. Di mana rasa hormatmu kepada suamimu yang telah meninggal demi membela rakyat Aceh? Kenapa Jutnyadi? Kenapa kau diam saja? Di mana ucapan sumpah yang kau ucapkan itu? Sumpah untuk menghancurkan Belanda dengan tangan sendiri. Di mana Jutnyadi? Apakah kau menjawab itu? Jutnyadi, aku kira kau anak pemberani dan teladan. Ternyata kau sangat rendah, terlalu rendah untuk dikatakan. Apa salahnya Aceh kepadamu? Pergi kamu Mutia. Baiklah, aku akan terima kasih atas pengkhianatmu. Jutnyadin pergi menemui Tengku Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Jutnyadin? Kita harus membicarakan ini. Kenapa? Aku tidak mau rakyat Aceh mengira kita pengkhianat. Kita bisa melakukan rencana ini tanpa harus berpura-pura bersatu dengan Belanda. Itu sangat menjijikan. Jutnyadin, rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu maksud kita sebenarnya. Rencanaku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda, juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu. Bersabarlah. Apakah aku telah mau seperti ini? Percayalah, selagi kita ada di jalan yang benar, Allah pasti akan selalu ada di samping kita. Keesokan harinya, Tengku Umar melakukan rencana palsunya kepada Belanda. Hari ini saya akan menyerang kota Aceh. Apakah kamu sudah yakin dengan ucapan itu? Saya juga yakin juga. Kau sudah mempersiapkannya dengan matang. Tentu saja kami tidak akan mendengar kekalahan kan? Saya tidak akan berani bergerak sebelum semuanya siap. Baiklah, lakukanlah penyerangan dengan baik. Tengku Umar dan Jutnyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Kurang ajar. Bisa-bisanya politik oleh Tengku Umar. Aku tidak akan membiarkan semuanya. Tentu saja Jenderal, kita harus melakukan pembalasan pada rakyat Aceh. Kita tidak bisa dibodohi seperti ini. Benar, kita tidak bodoh seperti ini rakyat Aceh. Belum, cepat lakukan operasi untuk menangkap mereka semua. Siap, laksanakan Jenderal. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Jenderal, saya mendapatkan beberapa informasi. Baik, beritahu aku informasi yang kau dapat. Aceh terus menekan kita. Mereka menyerang Kota Raja dan Beluabong. Begitu ya. Sepertinya kita harus mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demarses. Apa, Jenderal? Pasukan Demarsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya, karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Aceh sekarang pasti sudah dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal? Jenderal punya rencana lain? Ya, sewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik, Jenderal. Apa yang harus dia lakukan kepada mereka? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak dan pastikan dia memberitahu informasi yang sangat berharga, bukanlah sampah. Baik, saya laksanakan perintah Jenderal. Keesokan harinya, Saya telah mendapatkan beberapa informasi dari informan Aceh yang kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanyalah sampah? Informasi ini sangat berharga. Kau akan senang mendengarnya. Apa katanya? Tanggal 11 Februari, Tengku Umar akan melaksanakan penyerangan ke Meluabong. Bagus, itu adalah informasi yang berharga untukku. Tengku Umar, sepertinya balasan Belanda yang sesungguhnya baru akan tiba. di tempat Jutnyadin. Aku berharap penyerangan ini akan berhasil melihat dari kesiapanmu dan Umar. Aku yakin ini berhasil. Doakan saja kami, minta pertolongan Allah agar diberi kemudahan. Itu sudah pasti. Kau sudah berhati-hati, berjanjilah. Seharusnya aku tidak di sini. Aku permisi. Assalamualaikum. Tetapi karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku Umar, Belanda dapat membunuh Tengku Umar. Dia dapat kuliah. Suamiku. Kenapa suamiku? Suamimu meninggal dalam perang. Apa? Tidak mungkin abu saya meninggal. Sudahlah, kita sebagai perempuan Aceh tidak boleh menitaskan air mata untuk orang yang sudah syahid.
Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulabodo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak Dien sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Tutong Lesaku. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Kenapa, Ma? Kamu kenapa? Kalian pergilah dari sini. Aku tidak mau cari kalau kamu. Pergilah dari sini, bawalah anakku. Pergilah. Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh pasukan khusus Belanda yang dipimpin oleh Letnan Van Buren, lalu diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Dan Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Lihatlah diriku, menjadi jenderal sekarang. Ayo sekolah. Ada apa, Mutia? Aku melihat suamimu. Itu kan, Atau dulu, cowok. Iya Mutia, apakah kau sudah tahu yang apa? tenang cak lo. Orang mau isi toilet orang. Seperti ini kelak. Mengapa kau berbicara seperti itu? Sumpah untuk melawan Belanda. Kamu senang kan hal itu? Mana mungkin senang. Sudahlah, ayo lihat. Aduh. Selamat siang, Cut Mutia. Bolehkah aku? Kurang ajar. Ayo.